Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahilladzi jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nukirru bi wahdaniyatihi iqrarus shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati semuanya yang hadir, semuanya ustadz ini, para asatidz dan asatidah, beserta adik-adik semua yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Quran. Kita masih berada di surah Fatir, surat yang ke-35 dan masih di ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Fatir 32. Kemudian aku wariskan kitab suci ini kepada hambaku yang aku pilih. Faminhum dzalimul li nafsihi, akan tetapi umat ini pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan dzalimul li nafsihi, menganiaya diri. Ini orang yang lebih banyak kesalahan-kesalahannya dan sedikit sekali kebaikannya. Wa minhum muqtasid, dan yang kedua kelompok pertengahan, yaitu golongan yang antara kebaikannya dan kejahatannya itu sama. Dan yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dengan izin Allah. Kelompok yang ketiga yaitu orang yang lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan. Sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah anugerah besar dari Allah. Dipilih Allah hamba ini agar menjadi pewaris kitab sucinya, adalah sebuah berita yang menyenangkan bagi kita. Ternyata umat ini di sisi Allah ini sangat mulia karena dipilih untuk menjadi pewaris kitab sucinya, bukan pewaris harta benda. Ya. Kalau umat ini dipilih menjadi pewaris harta benda, mesti banyak yang tersesat. Ya. Tapi dipilih Allah agar menjadi pewaris kitab sucinya. Cuman umat ini pecah menjadi 3. Yang pertama golongan menganiaya diri. Kemarin sudah kita renungi walaupun belum sempurna Mereka yang mendolimi diri adalah orang-orang yang salah memilih teladan. Mestinya yang dijadikan teladan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah mereka memilih tokoh lain. Nah, ini yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang lengket dengan adat.
Ini sulit sekali dibimbing dengan Al-Quran. Idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kelompok yang kedua dari zalimul li nafsihi ini, mereka yang lengket, rekat dengan adat, sehingga sulit sekali mereka meninggalkan adat itu. Bahkan mereka sering menang, sehingga Islam harus kompromi dengan adat itu. Dan akhirnya dakwah gagal. Ya contoh banyak sekali itu. Contohnya saya pernah melihat di televisi saat masyarakat Bantul, Jogja Selatan akan melarung sajen ndas kebo itu, kepala kerbau, agar Nyai Blorong itu tidak marah. Itu saya melihat di televisi, kepala kerbonya dan sajen-sajennya itu lengkap, dan di sana ada yang membacakan tahlil. Ya, jujur saya berpikir, oh berarti sudah tidak bisa merubah adat itu sudah nggak bisa. Ya, malah justru yang dipaksa kompromi dengan adat adalah Islamnya. Ya, Islamnya akhirnya menerima adat itu, dilegalkan dengan bacaan tahlil itu. Jadi seolah-olah melarung sajen nang Segara Kidul, men Nyai Blorong orang udung itu sudah legal. Karena sudah dibacakan tahlil itu. Lah awal saya meneliti tentang tahlil, yaitu itu. Okay. Mengapa bacaan ayat-ayat Quran untuk melegalkan kemusyrikan? Niki saya teliti terus. Ternyata kalau kita tidak ke Al-Quran, kita tetap berada di posisi zalimul li nafsihi, menganiaya diri. Ya, yang pertama salah memilih teladan, yang kedua terlalu lengket dengan adat. Ini banyak sekali contohnya. Kemudian yang ketiga dari kelompok zalimul li nafsihi, mereka meragukan Al-Quran. Wa idh qalullahumma in kana hadzal haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dari sisi panjenengan, hujanilah saya batu dari langit. Orang-orang Quraisy seperti itu yang meragukan Al-Quran. Kalau memang Quran benar dari sisi panjenengan ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujanilah kami batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim. Datangkanlah siksa yang pedih. Inilah kelompok yang meragukan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebetulnya banyak sekali. Yang keempat adalah mereka takut menanggung resiko. Ya, ucapan mereka ya seperti itu. Wa qalu init tabi'il huda ma'aka nutakhotof min ardina. Mereka di depan Rasul, sang penyampai risalah ini, wahai Muhammad, jika aku mengikuti petunjuk bersama engkau, kami akan diusir dari negeri kami, dari kelompok kami, dari lingkungan kami. Dan itu nyata. Ya. Kalau kita ke Al-Quran takut menanggung resiko, gagal.
Dan resiko ditinggal umat itu saya merasakan. Ya. Waktu saya dakwah dengan kitab kuning, saya laris kemana-mana. Ya. Tapi begitu saya ke Al-Quran, saya diusir dari mana-mana. Niku yakin. Okay. Saya dituduh macam-macam. Iya. Tapi alhamdulillah karena saya sudah menemukan keyakinan, sehingga tidak mempan itu. Tetap saya gigih. Karena apa? Saya melihat Fatir ayat 32 itu. Dipilih Allah untuk menjadi pewaris kitab sucinya. Sehingga meskipun resiko saya ditinggal umat, ya saya tidak apa-apa. Karena daripada ditinggal Allah, mendingan ditinggal umat. Ternyata ya pembenahan tauhid itu ujiannya di sini. Murid saya habis, ya, tinggal Mas Firda itu. Iya. Saya pernah ngalami punya murid santri itu 103. Tapi begitu saya total ke Al-Quran, habis. Ya. Ini resiko. Jika kita tetap takut menanggung resiko ditinggal umat, kita gagal menjadi dai. Niku yakin. Okay. Tapi kalau kita gigih, Allah akan mempertemukan ikhwan-ikhwan yang ikhwan itu setia dengan Al-Quran. Ayat apapun lahap, bahkan makin rindu dengan ayat-ayat berikutnya. Kelompok yang pertama, kelompoknya sangat banyak. Zalimul li nafsihi itu. Dan kelompok inilah yang paling besar di dunia. Dan kelompok inilah yang paling merasa benar. Ya, tidak mau dikritik, tidak mau disalahkan. Dan mereka selalu merasa paling benar. Mereka sering membesar-besarkan masalah kecil. Dan mereka sering menciptakan batu-batu sandungan di dalam dakwah ini. Zalimul li nafsihi. Dan yang kedua, wa minhum muqtasid. Umat yang dipilih Allah menjadi pewaris kitab sucinya pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi tadi, yang kedua wa minhum muqtasid. Mereka menjadi manusia pertengahan. Mereka mulai melakukan kebaikan-kebaikan, tapi juga tetap melakukan kejelekan, sehingga imbas. Ngenek cara basangan kula puk-pugan. Puk-pugan. Dadi nek nembe nglakoni maer, njur nglakoni elek. Njur sah-sahan. Akhirnya kosong. Nah, kelompok ini lebih kecil dari kelompok yang pertama. Setelah saya teliti di Al-Quran, kelompok ini, kelompok yang muqtasid, mereka sudah berzikir, tapi belum berpikir. Dan saya lahir di Islam seperti itu. Kitab-kitab yang laris di sana, ya kitab-kitab zikir itu. Satu contoh kitab Syamsul Ma'arif, kemudian kitab Imam Dairabi. Saya punya semua itu. Dan kitab Khazinatul Asror, itu yang paling laris itu. Jangan ajeng kulakan zikir apa saja itu di sana ada. Saenjore nek arep zikir. Sehingga terus yang diarahkan itu zikir. Kalau kamu ingin seperti ini, bacalah ini. Kalau kamu ingin seperti ini, bacalah ini. Kalau kamu ingin seperti ini, bacalah ini. Tapi orang itu tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan saya di kampung punya tanah,
Yuk, karena saya tidak bakat bertani, tanah itu saya olahkan ke saudara saya. Dan kalau mau menanam, itu laporan ke saya. Memanggil saya, beliau Gus, ngoten. Gus, ngapa Kang? Sawahe wis tak ubengi karo maca bismillah ping 600. Ngoten. Niki. Njur saya mengatakan sapa sing akon. Nggih. Orang-orang seperti ini meyakini nek diwacana bismillah itu nanti bibit menjadi unggul, tanah menjadi subur, pas panen harga mahal. Ternyata wis dubungi bismillah ping 600, tuasan panene mlotrok, harganya juga murah mlotrok. Niki. Jadi Islam seperti ini memang disimpangkan. Ya. Ya mesti nganggo barang-barang asli. Kalau menyimpangkan dengan barang tiruan, ya tidak ada yang mengikuti. Contohnya jenengan nonton wedhus, ajeng didol, wedhuse emoh. Niku ale ngapusi mesti nganggo suket asli. Karo mek ngoten nggih. Kan yo ngoyok. Tapi nek nganggo suket sing saka plastik nika teng pot malah numbuk nggih niki. Jadi menipu itu ya strateginya dengan barang asli. Tapi palsu ngoten nggih. Jenenge aspal. Asli tapi palsu. Lah inilah. Bahkan saya pernah bertemu orang yang membenci sekali dengan Islam. Kalau mendengar suara Islam, bibir dia itu menceng-menceng. Apa itu Islam? Saya senang ketemu orang seperti itu. Waktu itu saya masih merokok, nggak, belum tobat. Nggak. Ya saya katakan tobat, barangkali masih ada yang masih merokok, mentiru tobat, ngoten nggih. Ya. Lah, saya beli 2 bungkus. Yang satu untuk saya, yang satu untuk orang yang bibirnya mencang-menceng itu. Setelah akrab, Mas, saya amati sampean kalau dengar suara Islam, rasanya membenci sekali. Itu ada apa dengan Islam? Semangat Ipol itu. Bagaimana enggak benci saya? Saya mengalami kebangkrutan total. Saya sebagai pengusaha hancur. Saya punya teman. Saya diarahkan ke ustadz. Saya ke ustadz. Dan ustadz itu mengajak saya ke ustadz lain. Dan di sanalah saya disuruh membaca A, membaca B, membaca C. Ada yang ribuan kali, ada yang ratusan kali. Dan saya membacanya saja sangat sulit. Karena saya tidak terbiasa membaca Arab. Saya harus sinau dulu. Setelah saya bisa, saya membaca itu ribuan kali. Ada yang ratusan kali. 1 tahun saya jalankan. 2 tahun saya jalankan. Malah tanah yang tinggal sedikit itu yang buat harapan saya bangkit dengan tanah itu malah ditipu teman. Habislah saya. Apa itu agama benar? Nikilah saya melihat bahwa orang itu memang mengamalkan dzikir dengan harapan bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Nikilah dzikir tapi tidak berpikir.
Saya lahir di sana. Masya Allah, banyak sekali nih. Mereka menduga kalau sudah berzikir itu akan sukses. Lah ini manusia muktasid. Niki kelompok ini lebih kecil daripada yang pertama itu. Kemudian mereka sudah beriman, tapi tanpa pengetahuan. Ini kelompok muktasid ini. Ya kita hidup di negeri yang kita cintai ini, kan hampir 90% itu Islam. Tapi Islam kurang berpengetahuan. Ya. Sehingga tetap belum sabiqum bil khairat. Ya. Belum mendapatkan legalitas dari Allah untuk menjadi pewaris kitab suci ini. Walaupun sudah beriman, tapi masih di kelompok muktasid, manusia pertengahan. Karena belum mencapai pengetahuan. Di surah Ar-Ra'd itu jelas sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Banyak yang hafal ayat ini. Allah akan mengangkat bermacam-macam derajat bagi orang yang beriman tapi sampai pengetahuan. Walladzina utul ilma. Niki baru yarfa darajat. Allah mengangkat derajat mereka. Darajatin, ada penambahan alif dan tak. Ini menunjukkan derajat itu bertumpuk-tumpuk. Tapi karena kita walaupun besar di Indonesia belum berpengetahuan, sehingga kita belum mampu mengelola negerinya sendiri. SDA, ya, sumber daya alam bagi Indonesia semuanya melimpah ruah. Kalau menurut di bukunya Ipo Santoso, Indonesia penghasil emas itu ranking 7 terbesar dunia. Tapi saat saya mendiskusikan ini dengan saudara yang ada di Jakarta, dia bekerja di farmasi. Saya mengatakan bahwa Indonesia menurut Ipo Santoso penghasil emas ranking 7 terbesar dunia. Beliau mengatakan sekarang ranking 4 Pak Yai. Indonesia penghasil emas terbesar dunia ranking 4. Tapi ibu-ibu nggak pernah melihat emas. Meruh mas tolip bebes tua temen. Itu kita. Ya. SDA itu melimpah ruah. Yakti rizquha rogodan mingkul makanin. Dari arah manapun. Indonesia ini rezekinya melimpah ruah. Dari arah mas ranking 4. Zaman kulo alit, kulo cok weruh emas, tapi teng untune Mbah Kakung. Niki. Mbah Kakung gerah urung nemen, putune wis rebutan catut. Ngerti catut? Tang niku. Jadi mbahne angup niku putune wis nang ngarep lesan, arep ngongkek emas. Niku kita. Ya. Sebagai negeri penghasil emas ranking 4 terbesar dunia, tapi kita nggak bisa mengelola. Kita sudah beriman, tapi tidak berpengetahuan. Kita belum ibarat ijazah. Ya. Untuk menjadi pewaris kitab sucinya Allah, ya harus ada legalitas dari Allah. Quran itu bukan buku murahan. Bukan buku asal sudah ada catatan
the best seller. Kemudian semua orang bisa menikmati, tidak. Harus ada legalitas dari Allah. Senuk huru-gurunya itu banyak yang hafal ayat-ayat, tapi gagal merespon Quran sebagai petunjuk. Monggo kita didik anak cucu kita agar sampai pengetahuan, agar kita mampu mengelola kampungnya sendiri. Ya, penghasil batu bara itu ada yang mengatakan ranking 8, ada yang mengatakan ranking 7. Itu emas hitam. Batu bara itu emas hitam. Watu ning Murup, teng Sumatera nggih kathah, teng Kalimantan luwih akeh. Kula duwe alumni 2 tahun tidak ketemu saya. Lah setelah 2 tahun lebaran itu mengunjungi saya, silaturahmi. Yuk, wajahnya itu sudah berubah. Dulu waktu nyantri itu melenus, tapi begitu 2 tahun tidak ketemu, wajahnya wis kaya wungkal. Wungkal ngerti jenengan? Sing ngasah arit nih wungkal. Njur saya bilang begini, Mas, sampan ora sholat wis pirang sasi. Lah dene Pak Kyai ngertos, ngoten. Nah sampan biyen melenus sikire ini wis kaya wungkal. Iku nggih. Kula 2 tahun Pak Yai mboten sholat. Ternyata 2 tahun itu tidak sholat. Njur kula takon, lah sampean kerjane ngapa nang Kalimantan? Kok 2 tahun ora sholat? Sebelum matahari terbit Pak Yai, saya sudah dikerek agar masuk ke lubang, dan di sanalah saya mengambil batu bara. Dan batu bara ini dikerek. Saya makan siang, makanan saya juga dikerek. Saya makan di lubang itu. Saya tidak pernah melihat matahari. Karena saya dikerek naik, itu setelah matahari terbenam. 2 tahun saya seperti itu. Wah, berarti sampean duitnya ya wis trek-trekan ya. Boro-boro truk Pak Kyai, kantrong mawon mboten nonton, resek mawon mboten nonton. Itu nasib kita. Pemilik negeri ini, ya. Tapi karena tidak berpikir dan tidak berpengetahuan, itu yang saya lihat. Ya. Urip nang kampunge dhewek, duwe batu bara niku. Niki, tapi sing bagan ngeruk nganti mengorbankan iman. Kenapa? Tidak berpengetahuan. Itu saya menyaksikan. Oleh karena itu monggo anak cucu kita didik ya setinggi-tingginya. Kalau mungkin anak cucu kita diarahkan sampai ke kowe belajar. Nganti aku ora kuat nyangoni. Agar anak itu semangat. Ya. Saya adalah korban. Ya. Korban dari penggembesan pendidikan. Sehingga saya terus tekun belajar sampai sekarang. Sejak kecil saya selesai mondok dari Lirboyo itu masih muda sekali saya. Yuk saya pamit ke orang tua saya mau kursus bahasa Inggris untuk melengkapi bahasa. Karena saya memahami ada 2 bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan bahasa negeri saya sendiri itu, bahasa Indonesia nggih. Pak, kula jeng kursus bahasa Inggris aja. Saya dilarang.
Lah pripun sih Pak? Haram. Weleh, nggih. Lho nggih haram Pak. Bahasane wong kafir. Niki. Sejak kecil itu saya hidup di tengah agama seperti itu. Wahnya saya tekun belajar. Dan alhamdulillah Allah sangat pemurah dengan saya. Sehingga saya masih muda itu sudah sering ceramah di sekolahan-sekolahan. Sering ceramah di perusahaan-perusahaan. Sehingga waktu itu Bapak mendapatkan laporan-laporan dari guru-guru yang saya ceramah di sana. Mbah Kiai, ngapa? Kulo nembe ngaji kalih puterane jenengan. Maer sangat. Sapa? Nggih Mas Tholib. Niku laporane maer. Nggih. Kan bapak saya senang. Waktu saya dilarang kursus bahasa Inggris, saya masih bujang. Tapi saya dipanggil bapak. Itu sudah punya anak 2 itu. Saya dipanggil bapak, terus saya silaturahmi, njuk saya matur, "Wonten napa, Pak?" Bapak bilang begini, "Rana deke nek arep kursus bahasa Inggris." Ngoten niki nggih. Kula jawabe lah kaul qadim kalih kaul jadid lete kesuwen niku, Pak. Jadi kaul qadim itu ijtihadnya Imam Syafi'i di Baghdad. Lah kaul jadid itu ijtihadnya Imam Syafi'i di Mesir. Bapak tahu itu. Begitu saya mengatakan, wah kaul jadid kalih kaul qadim kesuwen Pak niku. Bapak ngguyu karo lah deke mono ngoten. Nikilah saya. Jadi tapi ya alhamdulillah malah jebulane jadi menu dalam dakwah. Jadi nek saya membaca Inggris salah, kan yo wong-wong padha ngguyu. Padahal asline mancen salah temenanan niku. Oke. Salah satu contoh waktu saya menyampaikan tentang pencipta pertama kali pesawat terbang. Niku kan Weitz, bersaudara nggih, Wilbur Weitz dan Oliver Weitz. Kula limaos Wright-Gehet. Nggih. Wright-Gehet bersaudara. Wong kan guyu kabeh niku. Padahal aslinya memang saya bisanya seperti itu. Karena tulisannya Wright-Gehet. Nggih. Jebul njur dadi menu. Nggih. Katon desane ngoten nggih. Nikilah perjalanan. Jadi kita memang hidup di tengah-tengah agama yang terlalu lama dijajah. Sehingga ya mindsetnya lingkungan kita ya mindset penjajah niku. Saya merasakan betul. Oke. Termasuk juragan-juragan yang ada di Kalimantan itu yang tega saudaranya sendiri nang jero rong. Nggih. Masuk rong matahari belum terbit, keluar dari rong setelah matahari terbit dengan gaji yang sangat murah itu. Niki kan wis walah penindasan niku. Njur kula ngoten. Lah sampean umpama kecelakaan njur gugur. Jawabane ngoten. Kula nggih durugi sisan. Saya sekaligus dikubur di situ. Niki nggih. Nikulah kita. Indonesia penghasil nikel. Niku ranking 5 terbesar dunia. Sama dengan penghasil tembaga. Itu ranking 5. Jadi nek Indonesia nggawe kabel sing gedene skempol-kempol niku mboten impor tembaga nggih. Karena memang penghasil tembaga ranking 5 terbesar dunia. Nggih. Masih banyak. Rezeki kita itu melimpah ruah. Tapi karena kita hanya beriman, tidak sampai pengetahuan, Allah belum mengangkat kita.
Indonesia tetap menjadi negara ketiga. Oke. Negara ketiga. Padahal nuwun sewu NKRI ini pernah membuat Amerika ini gentar. Dan pernah membuat Rusia itu gentar. Waktu saya masih muda itu. Karena apa? Indonesia menjadi tuan rumah KTT non-blok. Ya. Konferensi tingkat tinggi non-blok. Tidak ngeblok Amerika dan tidak ngeblok Rusia. Mereka melihat Indonesia adalah pemberani. Ya. Karena berani berbeda atau berseberangan dengan Amerika dan Rusia. Kulo ikuti terus niku KTT non-blok niku. Dan sampai sekarang saya tidak bisa lupa karena memang ada yang terkesan sekali. Ya. Tapi setelah selesai konferensi tingkat tinggi, Amerika dan Rusia itu meneliti Indonesia. Ternyata betul, hampir 90% itu Islam. Tapi setelah diteliti, jebul Islamnya Islam ngantukan. Nggih. Paham ngantukan? Nggih. Nek mikir mumet setitik ngantuk. Niki saya merasakan niku. Dadi kula niku setiap hari itu di meja belajar saya. Yo nek dong kula mikir ayat, tafsir-tafsir yang saya punya, saya buka semua. Nalar saya belum menerima, pasti ada tafsir lain selain yang saya punya. Saya kan jur mumet, jur saya nyonggo bathuk. Mboten nyonggo uang. Nggih. Agar berbeda antara ngalamun dan berpikir. Nek ngalamun kan ngoten. Sing disangka duit, nyangka uang nih. Nyur kula nyangka bathuk. Istri saya melihat. Bilangnya begini, Pak, mbok timbang mumet sare mawon. Kula setuju. Mancen ka. Nggih. Nikilah kita. Jadi kalau mumet malah ngantuk. Beda sekali dengan Jepang. Jepang niku nek gawe Honda mumet malah penasaran. Kudu dadi. Gawe Yamaha mumet ya malah penasaran. Kudu dadi. Akhirnya dadi kabeh. Niki. Indonesia nggawe apa-apa ora. Nggih. Kenapa mumet sedidik ngantuk? Jadi umpami wonten toko, nggih. Njur toko niku adol utek. Uteke wong Jepang niku nggih didol teng ngriku, dipajang teng toko itu. Njur otak Cina juga dipajang di situ. Otak Korea juga dipajang di situ. Nggih. Otak orang Eropa juga dipajang di situ. Otak orang Amerika pajang di situ. Ternyata yang paling laris itu otak Indonesia. Iya. Karena ora tau dinggo. Masih original. Niki. Karena mumet ngantuk. Berarti dari 150 miliar sel otak, mungkin yang digunakan itu baru 4 miliar. Ya. Untuk berpikir berat. Kula seneng meneliti anatomi. Untuk berpikir berat membutuhkan 14 miliar sel untuk berpikir setiap hari. Itulah Jepang. Itulah Korea.
Sehingga 14 miliar sel itu tiap hari itu digunakan. Dan mereka tidak mungkin gila. Karena masih punya cadangan 136 miliar. Saat saya mendiskusikan ini oleh mahasiswa ada yang interupsi. Maaf Pak Kiai mengganggu. Tapi kenyataannya kan banyak orang berpikir malah menjadi gila. Kula jawab, kue aling gila, kue saurunge mikir. Njur mikir tan saya gila. Kalau mikirnya dulu itu nggak mungkin gila. Karena berpikir berat dengan 14 miliar sel itu masih punya cadangan 136 miliar. Maka sedikit sekali orang Jepang yang gila. Orang Korea yang kentir. Tapi nek di Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wonosobo. Jenengan sok mirsani teng dalan-dalan niku. Ana wong nggo seragam pemerintah, nggawa senter, mepil ngatur dalan. Nika wong edan nika. Nggih, saking akeh wong edan niku. Kono cok dijujuki saking pundi-pundi. Monggo nggih, anak cucu kita ajak berpikir. Nggih. Agar tidak hanya berzikir tapi sampai berpikir. Agar tidak hanya iman tapi sampai berpengetahuan. Barat itu berpengetahuan tapi tidak beriman. Itu juga gagal. Dunia ini sudah jenuh dipimpin orang-orang gagal itu. Bumi ini sudah rindu dipimpin orang-orang soleh. Iya. Sudah rindu sekali. Karena mereka buta. Tidak tahu aturan hidup. Itulah yang memimpin dunia. Oke. Sehingga dakwah ini sangat dituntut untuk membimbing umat ini agar generasi penerus kita ini betul-betul di samping iman sampai pengetahuan. Waktunya habis. Kita masih berada di Muqtasid. Dan masih satu kali pertemuan lagi. Okay. Sabiqum bil khairati biiznillah. Ya. Kalimat biiznillah itu ada di kelompok yang ketiga. Legalitas dari Allah. Bagaimana kita sampai mendapatkan legalitas dari Allah menjadi pewaris kitab sucinya. Oke. Podo ijazah jenengan tamat perguruan tinggi favorit tapi ijazah itu tidak dilegalisir. Payu mboten. Tidak laku. Oke. Nggo nglamar teng pundi-pundi mesti sing ditakoni legalisir dulu. Ya, bukan kamu tamat enggak kuliah bukan, tapi legalisir dulu. Inilah rahasia kalimat biidznihi. Kita akan menjadi pewaris kitab sucinya Allah dengan izin Allah, legalitas dari Allah. Kita harus keluar dari kelompok zalimul nafsihi, terus meningkat ke kelompok muqtasid dan terus mengkaji sampai pada sabiqum bil khairat. Biiznillah. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis dan tahmid bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.